Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2020 apakah akan menjadi awal zaman kehancuran atau zaman kalau bentuk versi yang joyo-boyo? Alam bergejolak seolah menunjukkan kekuatannya. Bencana melanda seperti tiada ampun. Dan apakah tahun 2020 benar-benar akan menjadi titik balik atau akan menjadi jawaban tentang sosok Satrio Piningit? Kemunculan Satrio Piningit yang kita sadari atau tidak, alam sudah memberikan tanda-tanda akan kemunculan seorang umat manusia sebagai penyelamat dalam kehancuran, dalam kekacauan yang pada kenyataan saat ini benar-benar terjadi dalam kehidupan. Dan yang menjadi pertanyaan, di mana dan sedang melakukan apa sosok Satrio Piningit saat ini? Mungkin jawaban itu akan kita dapatkan jika kita bertemu dengannya. Tapi pada mungkin kita bertemu, kita tidak tahu siapa sosok Satrio Piningit tersebut. Sungguh misteri alam dengan sosok Satrio Piningit, yang secara pribadi aku yakin dia akan datang, dia akan muncul. Dalam proses lalon atau pengrami, tentu sangat sulit bagi kita menemukan sosok Satrio Piningit tersebut. Bisa jadi dia menjadi pengemis, pemulung, bahkan bergaya seperti orang gila. Bisa jadi dia masuk ke lingkaran hitam kehidupan, perjudian, prostitusi, untuk menutupi jati dirinya. Dia yang dalam kehidupan dihiasi kesengsaraan dan penderitaan, kesandung, kesampar, yang menjadikan manusia yang terhina di antara umat yang lainnya. Menurut pendapat spiritual atau anak-anak berkarohmah, dengan cara pandang mereka mengatakan sosok Satrio Piningit adalah keturunan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau meninggalkan derajatnya secara lahiriah. Tetapi secara batinnya dia mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Rasul dalam proses hablum minallah untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari atau dengan proses reinkarnasi atau titisan, dia yang keturunan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit. Tapi dalam kehidupan menuntun dia meninggalkan derajat kebangsawanannya. Meski secara sejarah tidak menuliskan Abi Bondowoso Cokromanggolo, tapi alam menjadikan nama tersebut sebagai simbol pemimpin dan penyelamat kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saat ini sosok Satrio Piningit dengan lelaku batin menggembleng orang-orang yang akan membantu dan menjadi bagian dari perjuangannya. Karena hanya dengan lelaku batin yang bisa menselaraskan atau menyeimbangkan dan menyelamatkan kehidupan. Dengan kekuatan sabdo dadi donga mandi, atau ucapan yang menjadi kenyataan dan doa yang mustajab, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses lelaku batin Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan proses puasa dan meditasi. Mohon maaf, sebagai dasar pengkajian atau perenungan, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu perintah sholat dalam usia 40 tahun. Pada saat beliau melakukan proses Isra Mi'raj, dan yang harusnya jadi bahan pemikiran atau bahan pengkajian kita, apa yang dilakukan beliau sebelum mendapatkan wahyu sholat atau wahyu perintah untuk sholat sebagai syariat umat Islam.
berdasarkan riwayat penerimaan firman Allah yang pertama diceritakan pada saat beliau di gua. Apa yang dilakukan Muhammad pada waktu itu? Apakah beliau tidur, melamun, atau beliau Muhammad melakukan perenungan dengan menselaraskan antara lahiriah dan batinnya dengan alam? Dan beberapa riwayat menceritakan beliau melakukan khalwat. Bismillah. Mungkin dari dasar itu kita akan berpikir apa yang dilakukan Kanjeng Rasul sebelum mendapatkan perintah sholat. Ada kemungkinan perenungan, introspeksi diri dengan proses puasa dan meditasi untuk mendapatkan kesucian hati atau sukmo. Karena di dalam hati atau sukmo yang suci manjing nur ilahi Allah. Allahu Akbar. Satrio Piningit yang saat ini menebar tanda kepada siapapun yang nantinya akan menjadi bagian dari perjuangannya. Yang tidak lain adalah orang-orang yang suka melakukan proses batiniah dalam menyikapi kehidupan. Yang antara lain orang-orang spiritual dan anak-anak atau orang-orang yang berkarohmah atau yang sering disebut anak indigo. Orang-orang spiritual dan anak-anak berkarohmah yang dengan cara pandangnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 13. Dan sosok Satrio Piningit yang dalam kehidupannya lebih menggunakan naluri batin atau rasa. Seolah tumbuh ketemu tutup. Dia atau sosok Satrio Piningit yang mendapatkan gelar Pambadhya Sabdo atau pembagi sabdo dengan kelebihan naluri batinnya yang tentu dibantu umat-umat Allah yang diantara jin muslim dan leluhur-leluhur memasang dan memanjingkan sabdo ke siapapun yang tentu karena ikatan batiniah dengannya, yang kemungkinan masih ada garis keturunan Rasulullah Muhammad SAW dan garis Raden Wijaya dalam hal batin atau rasa. Saudara atau tidak, saat ini banyak umat lebih mengamalkan atau mengutamakan lahiriah atau syariat untuk menutupi rusaknya hati, rusaknya iman yang tentu akan menjadi pembenaran sabda Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Di akhir zaman banyak ahli sholat yang masuk neraka dan banyak umat Islam yang kafir, yang kemungkinan dalam proses ibadahnya berhala pahala dan surga Allah. Padahal orang beriman hanya berharap ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, iman umat bergeser dari Allah kepada pahala dan surga Allah, yang menjadikan umat ingkar pada kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kekafiran umat di akhir zaman atau banyak orang atau umat dalam proses ibadahnya ditakar atau dihitung-hitung dengan pahala Allah untuk mendapatkan surga Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemungkinan yang melampaui batas atau kemungkaran yang sudah melampaui batas ambang aman, dan kita menunggu azab Allah. Dengan perantara alam, Allah mengingatkan umat-umatnya tentang kuasa dan kebesarannya. Satrio Piningit yang digembleng oleh alam dengan lelaku batin menselaraskan kehidupannya dengan alam, mengikuti lelaku spiritual Kanjeng Rasul Muhammad SAW
dan lelaku para leluhur-leluhur tanah Jawa untuk mendapatkan sabdo dadi donga mandi. Sehingga pantas Satrio Piningit mendapat gelar Pambadya Sabdo atau pembagi sabdo, yang tentu dengan tujuan menyelamatkan kehidupan. Satrio Piningit yang karena alam dengan proses reinkarnasi, dia yang terlahir dari perbedaan zaman atau kehidupan, dan dengan cara pandang dari spiritual atau anak-anak berkaromah, dia putra Raden Wijaya. Beliau keturunan putra Mojopahit yang tentu mempunyai tanggung jawab mengembalikan kejayaan Nusantara seperti zaman Mojopahit. Dia harus melakukan lelaku-lelaku leluhur Jawa untuk mendapatkan atau mengembalikan kekuatan Jawa dengan lelaku puasa dan meditasi. Dua tanggung jawab yang harus diemban dan diselesaikan Satrio Piningit. Karena proses reinkarnasi harus mengembalikan kekuatan Islam, yaitu iman Islam, seperti yang diajarkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, dan mengembalikan Joyo Jayaning Nuswantara, seperti apa yang dilakukan Raden Wijaya dan penerus kerajaan Majapahit. Dengan lelaku tirakat batin, Satrio Piningit membagi sabdo atau doa yang mustajab kepada orang-orang yang menjadi bagian dari perjuangannya untuk mewujudkan kehidupan yang kemahripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo, yang tentu dengan restu para leluhur dan dengan bantuan jin, setan, priprayangan atau makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib. Mengapa dia atau mengapa Satrio Piningit dibantu oleh makhluk gaib? Apakah ada persekutuan di antara mereka atau antara Satrio Piningit dan makhluk gaib? Bismillah. Tunggu ulisan atau cerita selanjutnya. Satrio Piningit sudah datang, menunggu waktu menunjukkan dirinya, dan alam mempersiapkan dengan gejolak dan bencana. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi